kecuali tujuannya lida'watil makhluk ilal khaliq, untuk mengajak makhluk kepada sang pencipta, untuk mengajak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengajak kepada pribadi, saudara, bukan untuk mengajak kepada organisasi, bukan untuk mengajak kepada sosok, tapi tidak lain dan tidak bukan tujuan adanya pesantren, majelis, madrasah, bahkan organisasi sekalipun untuk ad-da'wah ilal khaliq, mengajak makhluk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu saudara, saya jadi teringat Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab nasarahullahu ala a'da'i, yaitu abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, yang mana beliau juga punya murid senior beliau, diantaranya guru dari Kiai Sahal, yaitu Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Saggaf, syafahullah syifaan taman wa matta'anallah bituli hayatihi syarifah, seorang ulama besar. Beliau punya kitab judulnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah, teladan yang baik di dalam berdakwah ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang beliau sebutkan di kitab tersebut, di antara sekian banyak yang beliau bahas, ada satu hal yang menarik, saudara. Beliau mengatakan min ahammi asbabi tahiyatid da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajid da'il alimil ghayur, atau li ikhrajil alimid da'il ghayur, lianna al-ilma bila ghirah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas, kama anna al-ghayrata wahdaha la tasluhu lirriyadati wal qiyadati wal irsyad, fala yanbaghi an naqa'a fi baina dhalik fanadhi baina 'alimin bila ghiratin wal ihtimamin ala hurumatillah aw jahilin ghayurin la ilma 'indahu yudhillul muslimin, atau kama qala Abu Yazid Muhammad. Saudara, perhatikan baik-baik kita ngaji ini, saudara, karena kalau omongan saya belum tentu ada berkahnya, tapi kalau omongan ulama kita kutip di majelis ini, insya Allah turun rahmat Allah di majelis ini, saudara. Abu Yazid Muhammad memberikan kita satu prinsip yang harus dipakai di setiap pesantren, harus dicontoh di setiap majelis, harus dicontoh di setiap madrasah. Apa prinsipnya? Kata beliau, di antara yang paling penting di dalam menyiapkan dakwah adalah at-tarbiyatul amaliyah, pendidikan secara praktek, li ikhrajil alimid da'i al-ghayur, untuk mencetak orang alim. Syarat yang pertama harus orang kompak, orang semangat, biasanya Bogor Barat semangat, harus orang kencang, harus karena kalau nggak alim nggak bisa, saudara. Apa modalnya dia mau bicara? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana mau memberikan? Nanti akan kita bahas bahayanya kalau dai tanpa ilmu. Tapi alim saja nggak cukup, harus ad-da'i. Alimnya harus ngajak orang ke jalan Allah, baik dengan cara ngajar, atau dengan cara berfatwa, atau dengan cara berdakwah, atau dengan cara ngaji, atau dengan berbagai cara lainnya. Ilmunya dipakai buat ngajak orang ke jalannya Allah Subhanahu. Jadi syarat yang kedua, nggak cukup alim tapi harus orang kompak, harus karena kalau orang alim ilmu ada tapi nggak dikeluarkan pelit, disimpan sendiri, ilmu ada zakatnya, sebagaimana zakat harus dikeluarkan dari harta. Zakat ilmu juga mesti dikeluarkan, saudara. Apa zakat ilmu? At-ta'lim, ajarkan ilmu.
Orang yang punya ilmu tapi disembunyikan ilmunya, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Orang punya ilmu disembunyikan ilmunya, disembunyikan gak harus ketika ditanya secara langsung. Ketika terjadi kejadian di masyarakat secara tidak langsung, lisanul hal, masyarakat berarti bertanya kepada dia. Dia tahu hukumnya tapi diam, saudara. Uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Nanti dicambuk di hari kiamat dengan cambukan dari neraka. Na'udzubillah. Amin. Jadi selain alim syarat yang pertama, yang kedua harus apa? Orang kompak harus apa? Da'i. Yang ketiga nggak cukup alim da'i, harus ghayur. Apa artinya ghayur? Dari wazan fa'ul lil mubalaghah, punya ghirah, punya kecemburuan terhadap agama, punya semangat berjuang. Ilmunya bukan hanya buat nyari dunia, tapi betul-betul buat perjuangkan agama Allah. Karena apa? Haya kalau orang alim tanpa ghirah, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nanti akan kita jelaskan panjang lebar alasannya kenapa harus berilmu dan harus punya ghirah tinggi. Tapi sampai sini kita mesti paham yang ideal. Talim harus mencetak orang yang syaratnya yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Alim berilmu. Yang kedua apa? Da'i. Yang ketiga apa? Ghayur, saudara. Yang ketiga apa? Ghayur, pecemburu terhadap agama. Yang ketiga apa? Sekali lagi supaya hafal, yang ideal da'i yang dicetak yang pertama syaratnya harus, yang kedua, yang ketiga. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kenapa harus alim, da'i dan ghayur? Saya pengen lanjutkan tapi udah mau 11:30. Kira-kira masih semangat atau tidak ini? Yakin? Tapi ibu-ibu banyak yang udah ngantuk. Masih semangat? Betul? Banyak yang udah lapar gitu. Masih semangat? Yakin? Tapi kayaknya biasanya Bogor Barat semangatnya lebih dahsyat dari ini. Masih semangat atau tidak? Coba saya pengen dengar Bogor Barat semangatnya. Semangat, tangannya takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Saudara, kenapa harus alim, da'i dan ghayur? Da'inya kita kesampingkan dulu, unsur ilim dan ghirahnya, saudara, yang kita mau bahas. Kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, li'annal alim li'annal ilma bila ghirah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Karena orang kalau berilmu saja alim, Fathul Mu'innya hatam, Fathul Wahabnya hatam, Minhajut Talibinnya hatam, bahkan sampai ke Raudatul Talibin, kitab besar hatam, usulnya Ghayatul Usul disikat, Jamul Jawami dengan syarah mahalinya disikat, besar-besar ngaji, Jalalain hatam, Ibn Katsir hatam, kitab-kitab besar, alim. Tapi kalau tanpa ghirah, la syurura fihi wala ihsas, jamid, saudara. Orang alim kalau nggak punya kecemburuan terhadap agama, dingin, nggak punya perasaan. Dia punya ilmu, tapi ilmunya cuma buat keenakan pribadi. Dia nggak peduli mau agamanya dihina kek, agamanya mau dicaci kek, maksiat merajalela kek. Yang penting saya enak, yang penting saya kaya, yang penting amplop saya Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Itu alim bila ghirah, saudara. Berilmu tapi nggak punya ghirah, hati-hati, saudara. Orang kalau berilmu tapi nggak punya ghirah, na'udzubillah, ujung-ujungnya jualan agama, saudara. Agama bukan untuk diperjuangkan, tapi untuk diperjualbelikan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikhawatirkan oleh Nabi, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Rasulullah ingatkan, celaka umatku, celaka umatku. Celaka dari apa ya Rasulullah? Celaka dari ulama su. Ulama su yang bagaimana ya Rasulullah? Yang menjadikan
ilmunya barang dagangan. Barang dagangan dijual kepada siapa? Dijual kepada penguasa. Ma'arbahallah tijaratahum, Allah gak akan untungkan perdagangan mereka. Kenapa bisa jual belikan ilmu? Karena hanya punya ilmu, tidak punya tidak punya Saya mau tanya, kalau begitu punya ilmu nggak punya ghirah, bahaya atau tidak? Orang kompak, bahaya atau tidak? Punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, kacau atau tidak? Punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, rusak atau tidak? Makanya saya jadi teringat, saudara. Al-Imam As-Subki, Al-Imam Tajuddin Ibnul Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab judulnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ini luar biasa. Anaknya ulama besar, ayahnya ulama besar, kakeknya ulama besar, keluarga As-Subki. Anaknya Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Anak, cucu, kakek ulama besar. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah seperti itu juga insyaallah. Dari generasi ke generasi, alim bin alim bin alim sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Beliau cerita menarik nih. Ini kaitannya tentang orang alim tapi nggak punya ghirah, yang akhirnya imannya diamplop, saudara. Perhatikan baik-baik. Kata Tajuddin, beliau cerita tentang ayahnya. Ayahnya ini Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi Az-Subki, seorang ulama yang kalau udah amar ma'ruf nahi munkar nggak pakai tendeng aling-aling, saudara. Tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Suatu saat beliau ketemu sama seorang amir, sultan. Begitu bertemu dengan seorang amir,